The Rise of Digital Banks di tahun 2022. Ada SeaBank, Bank Neo, Bank Jago, Blue by BCA, dan banyak lainnya lagi. Alasan mengapa bank-bank ini populer adalah karena dari banyak manfaat yang mereka punyai dibandingkan dengan bank konvensional. Nggak cuma banyak fitur-fitur menarik yang memudahkan kita, tapi kita juga bisa menghasilkan duit loh dari menggunakan aplikasi bank digital. Ini dia 5 cara untuk kita bisa cari cuan dari menggunakan SeaBank. Sedikit background untuk SeaBank, sebelumnya dia sebenarnya adalah sebuah bank konvensional bernama Bank Kesejahteraan Ekonomi yang diakuisisi oleh Citigroup. SeaBank juga sudah terdaftar dan diawasi dengan OJK, jadi udah resmi legal di Indonesia dan nggak perlu khawatir lagi. Menariknya dari digital bank ini adalah mereka nggak punya kantor cabang, kayak bank-bank seperti biasanya. Nggak ada bank teller, ATM, semua servisnya serba online. Dari pembukaan rekening hingga melakukan transfer. Karena demikian, SeaBank menggunakan ini sebagai kesempatan. Yang biasanya duit expense digunakan untuk memberi servis offline seperti buka cabang, SeaBank menggunakannya untuk gencar-gencar iklankan produknya dan mengasih promosi gede kepada nasabahnya dengan tujuan untuk akuisisi pengguna baru sebanyak-banyaknya. Data dari LPS menyatakan bahwa baru 49% penduduk Indonesia yang punya rekening bank, di mana ini bisa dilihat masih ada peluang untuk reach out kepada user-user yang belum pernah pakai bank sebelumnya. Bahkan, dengan adanya SeaBank ini bisa membantu untuk mempermudah orang-orang memiliki rekening bank untuk pertama kalinya dikarenakan kemudahannya untuk melakukan pendaftaran. Saat ini, SeaBank memiliki 5 juta downloads di Google Play Store. Langsung aja kita lihat 5 cara untuk menghasilkan duit dari SeaBank. Yang pertama ada dari sistem referral. Ini bisa dibilang termasuk active income ya, di mana kita harus secara aktif ajak teman kita membuka rekening SeaBank dengan kode referral kamu untuk dapetin rewards. Bagi kamu yang mau buka rekening SeaBank untuk pertama kalinya, boleh menggunakan kode referral channel ini, 5LZXGB, untuk mendapatkan duit gratis sebanyak Rp10.000. Jadi kalau kamu pakai kode ini, gua akan dapatkan 25.000 dan kamu akan dapatkan 10.000. Sama-sama cuan. Kalau kamu bisa ajak 10 orang setiap bulan, berarti kamu bisa dapatkan 250.000 per bulan. Kalau 100 orang, 2,5 juta. Nggak seberapa, tapi lumayan ya buat income tambahan. Lanjut ke cara yang kedua. Cara ini nggak menghasilkan kamu duit secara langsung ya, tapi kalau dihitung-hitung lumayan juga. Caranya adalah dari fitur biaya admin gratis. Yes, beda dengan bank konvensional lainnya, menggunakan SeaBank itu bebas biaya admin. Mau saldomu Rp0, jutaan, miliaran, biaya adminnya tetap Rp0. Ini memungkinkan karena mereka nggak mempunyai kantor cabang, yang menyebabkan biaya operasional mereka minim. Bandingkan sama tabungan BCA pribadi gua, setiap bulan dikenakan biaya admin Rp17.000. Dalam setahun, 17 kali 12 bulan adalah Rp204.000. Cukup buat sekali makan cantik. Sebenarnya nggak seberapa, tapi better kan kalau nggak ada biaya admin sama sekali. Berhubung dengan gratis-gratisan, selain gratis biaya admin, SeaBank juga memiliki fitur gratis transfer antar bank kemanapun. Mau transfer ke sesama SeaBank, bank normal, digital bank lainnya, bahkan ke e-wallet seperti GoPay dan OVO, semuanya gratis sebanyak 100 kali sebulan. Walaupun nggak unlimited, menurut gua 100 kali sebulan itu udah lebih dari cukup. Semisal pun kamu melebihi 100 kali, kamu udah hemat Rp650.000 sebulan, karena biasanya biaya transfer antar bank itu Rp6.500. Oke, selanjutnya untuk cara keempat, cara paling utama kita bisa menghasilkan duit dari SeaBank adalah dari bunga tabungan. Ini adalah fitur yang paling diungguli dari SeaBank dibandingkan bank-bank lainnya. Seperti yang teman ketahui, SeaBank memiliki bunga tabungan 5% per tahun. Dulu sempat 7% per tahun, tapi sekarang udah turun ke 5% aja. Yang keren dari bunga tabungan ini, dia cair setiap harinya, yang berarti kamu literally akan dapat duit setiap hari dengan gak ngapa-ngapain. Sungguh-sungguh passive income. Ini contohnya ya, di mana gue mendapatkan bunga yang langsung masuk ke rekening gue setiap hari. Kamu juga bisa loh hitung jumlah bunga yang kamu akan dapatkan. Ini berguna bagi kamu yang mau hitung perlu duit berapa sih untuk passive income sekian. Jadi rumusnya adalah saldo tabungan kamu, misalnya 10 juta, dikali dengan 5% per tahun, dapat Rp500.000. Ini jadi bunga yang kamu dapat setiap tahun. Untuk tahu per hari akan dapat berapa, kita bagi dengan 365 hari dan dapatlah Rp1.369.000 yang cair ke tabungan kamu setiap hari. Nah, kalau saldo kamu di atas 7,5 juta, ada kebijakan dari LPS di mana bunganya akan kena pajak sebesar 20%. 20% dari 1.369 adalah Rp273. Jadi bunga net yang kamu dapatkan setiap harinya adalah Rp1.095.000 aja. Setelah dihitung-hitung, bunga per tahunnya jadi 4% per tahun setelah dikenakan pajak. Dengan bunga 4% per tahun ini, emang bisa untung berapa sih? Nah, dengan saldo tabungan 10 juta, per tahun bisa dapat 400.000 dan per hari 1.096.000. Dengan saldo tabungan 100 juta, bisa dapat 4 juta per tahun dan 10.959.000 per hari.
Dengan saldo tabungan 1 miliar, bisa dapat 40 juta per tahun dan 109.589.000 rupiah per hari. Pastinya saldo tabungan lebih gede, imbal hasil bunganya juga lebih gede. Jadi tinggal diatur aja porsinya senyaman kita. Kemudian yang terakhir, cara kita bisa menghasilkan uang dari SeaBank adalah dari fitur deposito. Sama seperti bank konvensional lainnya, di SeaBank ada deposito di mana kita bisa mengunci duit kita untuk mendapatkan bunga lebih tinggi di 7% per tahun. Bunga ini juga termasuk lumayan tinggi ya, karena kalau kita bandingkan dengan bank-bank lainnya, bunganya ada di 2-3% aja per tahun. Namun, gue setuju ada beberapa kekurangan nih dari fitur deposito SeaBank. Yang pertama, pilihan tenornya yang nggak bervariatif. Hanya ada satu pilihan, yaitu 1 bulan saja. Yang kedua, karena ini deposito, duitnya nggak liquid. Yang artinya duit kita akan dikunci, dan selama 1 bulan itu, kita nggak bisa pakai duit tersebut sama sekali. Jadi kalau kamu mau menggunakan fitur deposito ini, gunakan duit yang nggak akan dipakai di waktu dekat ya. Gue sudah menggunakan SeaBank lebih dari 1 tahun, dan gue pribadi menaruh sebagian dari dana darurat ke aplikasi ini. Gue nggak menggunakan SeaBank untuk jadi bank sehari-hari karena belum bisa dipakai untuk bertransaksi langsung, dan nggak ada kartu fisik. Gue juga nggak menggunakan SeaBank untuk mencari return setinggi-tingginya, apalagi cari duit untuk hidup dari aplikasi ini. Karena menurut gue ada banyak cara lainnya yang bisa hasilin return yang berkali-kali lipat lebih besar daripada ini. Jadi, ekspektasi gue terhadap menggunakan SeaBank adalah untuk sekedar mendapatkan bunga dari duit yang lagi nggak dipakai. Kalau dari kalian menggunakan SeaBank biasanya buat apa? Apakah buat cari cuan? Atau ada yang lain? Komen di bawah ya. Leave a like kalau kamu suka dengan video ini. Subscribe untuk video-video seperti ini setiap minggunya. Thank you for watching and see you in the next one. Salam sukses!